Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirawati Chania, NIM 11210004. Di sini saya akan membacakan hasil kuis sejarah peradaban Islam. Soal yang pertama yaitu, sebutkan salah satu dari peninggalan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Peninggalan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama yaitu Istana Emas, yang kedua yaitu Khosrul Khodi, yang ketiga Istana Ukhaidir, dan yang keempat yaitu Istana Khosrul Zabad. Soal yang kedua yaitu, sebutkan minimal 5 kemajuan yang diperoleh pada masa dinasti Abbasiyah dan sebutkan minimal 3 penyebab kemajuan dinasti Abbasiyah. Kemajuan dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama, di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan yang kedua yaitu adanya penerjemah ilmu sastra, yang ketiga yaitu adanya perkembangan penerjemah dan Arabisasi, dan yang keempat yaitu mendirikan pusat ilmiah di Kufah, dan yang kelima kemajuan di bidang fikih ilmu tasawuf. Faktor penyebab kemajuannya yang pertama yaitu Islam berkembang di kota Baghdad, yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dianggap sangat mulia, yang ketiga yaitu terdapatnya jabatan wazir, yang keempat yaitu mengambil hikmah dari runtuhnya dinasti Umayyah, yang berikutnya yaitu keberhasilan dua khalifah awal. Selanjutnya terdapatnya asimilasi untuk menjadi atau mendorong gerakan yang hebat. Soal yang ketiga yaitu, sebutkan minimal 3 faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah itu bisa karena faktor internal. Yang pertama yaitu hubud dunia dari para penguasa. Yang kedua yaitu perebutan kekuasaan para dinasti Umayyah. Yang ketiga yaitu konflik agama. Yang keempat yaitu ketergantungan terhadap tentara bayaran. Adapun faktor eksternalnya yaitu yang pertama yaitu adanya pemberontakan, yang kedua adanya dominasi dari bangsa Turki, yang ketiga adanya dominasi dari bangsa Persia. Soal keempat, pada masa siapa dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan dan puncak kejayaan? Dinasti Abbasiyah mengalami puncak kejayaan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid yaitu 170 sampai 193 Hijriah, yang merupakan khalifah yang ketujuh. Soal yang kelima, pada masa siapa dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dan mengalami kehancuran? Dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran pada masa pemimpinan Al-Mu'tazim dan Al-Mu'tazim Billah pada 656 Hijriah, dan khalifah terakhirnya yaitu Al-Mutawakkil bil Al-A'la. Soal yang keenam, sebutkan minimal 5 kemajuan apa saja yang dialami pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan yang dialami pada masa dinasti Abbasiyah yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu sastra, gerakan penerjemahan Arabisasi, dan perkembangan di bidang ekonomi, dan juga perkembangan pada bidang ilmu tasawuf atau fikih, serta mendirikan kegiatan ilmiah di kota Kufah. Soal yang ketujuh, apa bentuk sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah dan bagaimana sistem kekuasaan pada masa itu? Bentuk sistem pemerintahannya yaitu teokrasi, dan di awalnya bentuk sistemnya birokrasi, adanya jabatan wazir. Wazir yaitu penasehat khalifah. Soal yang kedelapan yaitu, siapa pendiri dinasti Abbasiyah? Jelaskan bagaimana pengangkatan menjadi khalifah pertama. Khalifah yang pertama dinasti Abbasiyah yaitu
Abdullah As-Saffah. Cara pengangkatan khalifah pertama yaitu tidak dibaiat atau tidak ditunjuk oleh rakyat. Soal yang kesembilan yaitu berapa orang khalifah yang berkuasa selama dinasti Abbasiyah berdiri dan berapa lama kekuasaan dinasti Abbasiyah berdiri. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada 7 khalifah dan berlangsung pada tahun 132 Hijriah sampai 566 Hijriah. Jumlah khalifahnya yaitu 37 orang. Soal yang ke-10, sebutkan nama tokoh ilmuwan beserta bidangnya masing-masing yang muncul saat dinasti Abbasiyah berdiri. Yang pertama yaitu Al-Farabi, yaitu ahli di bidang ilmu filsafah. Yang kedua, Ibnu Haytham, bapak optik modern. Yang ketiga yaitu Al-Ghazali, ahli di bidang filsafah dan teologi. Yang keempat, Ibnu Rushd, yang menguasai ilmu fikih. Yang kelima yaitu Jabir Al-Hayyan yang menguasai ilmu kimia. Selanjutnya yaitu Ibnu Sina, yaitu menguasai ilmu kedokteran.